Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencang-kencang bingit, kencang-kencang banget nih. Kak Erlan sampai kupingnya sakit. Masya Allah ya, adik-adik di sini semangat-semangat semua. Kak Erlan jadi suka deh. Adik-adik sini pintar-pintar dan soleh-soleha nih. Coba Kak Erlan tanya dulu kabarnya. Adik-adik gimana kabarnya? Baik? Sehat? Semangat? Masya Allah. Kalau memang semangat, yuk kita bilang alhamdulillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan adik-adik. Kita bisa merasakan detak jantung yang normal. Duk, 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 duk. Ini semua nikmat dari Allah adik-adik. Bayangin kalau detak jantung kita tidak normal. Duk, stak, duk, 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 duk. Bayangin, kayak apa Torik tadi namanya kalau nggak bisa nafas? Penyakit apa? Penyakit asma. Kalau nafasnya nggak normal kayak penyakit asma. Karena kita nafasnya normal, makanya kita harus bersyukur pada Allah. Pada Allah. Iya, itu nikmat yang pertama. Iya, kalau asma itu sakit, itu nggak sehat, makanya nggak nikmat adik-adik. Nah, adik-adik semua, diantara nikmat yang lain adalah nafas kita juga masih berhembus dengan normal. Yuk coba kita tarik nafasnya. Kak Erlan bilang angin, tarik nafas ya. Hujan, hembuskan. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Sekarang tariknya yang kuat. Angin. Hujan. Coba tarik lagi. Angin. Hujan. Udah mandi belum? Kok baunya sampai sini? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Coba ditanya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Bilang yang kuat. Aku. Oke ya, kita mulai. Tetap duduk Ziyad. Ziyad tetap duduk, nggak boleh. Gitu ya. Duduk aja langsung bilang aku. Gitu ya. Siap ya? Oke, yang mandi tunjuk tangan. Kalau nggak mandi nggak usah tunjuk tangan. Oke? Siap? Ya, oke. Kak Erlan tanya coba ya. Yuk, siap ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Coba tunjuk tangan semua. Yang sudah mandi? Lihat tuh, ternyata kameramen, abi-abinya ternyata nggak mandi semua ya. Buktinya nggak tunjuk tangan. Lihat tuh, kameramennya, mamas-mamas penyiarnya ya. Kalau gitu kita harus tunjuk tangan ya, soalnya kita mandi. Siap? Oke. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya sama si sapi? Mandinya sama sapi? Di sawah dong. Coba lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Mandinya pakai air kopi. Hitam dong. Makanya Oke, konsentrasi lagi ya. Iya, kopi buat minum bukan buat mandi. Bener. Abinya suka minum kopi nggak, Torik? Suka. Oke, kita tanya lagi ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Nah, mandi pakai air bersih bukan pakai air kopi ya. Lagi. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci? Bau lemon dong. Sabun cuci kan buat piring, buat mangkok. Kita mah pakai sabun wangi. Iya, sabun cuci buat gelas, bener Fafa. Makanya perhatikan. Makanya konsentrasi. Oke. Iya, betul. Berarti jawabnya siapa yang mandi pakai sabun tai? Jangan, itu bau.
Siapa yang, makanya konsentrasi ya. Yuk Kairan tanya lagi, siap? Siap, kita harus ceria, harus semangat. Apa Torik? Iya, nggak boleh. Yuk kita coba ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya di depan TV? Mandinya di kamar mandi, masa di depan TV? Emangnya sambil nonton? Cepet, brr, cepet, brr, cepet. Oke, Kailan tanya lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Mandi di kamar mati. Dedededeng. Sama mayat dong kalau di kamar mati ya. Mandinya di kamar mandinya di kamar Oke, tapi udah mandi semua ya? Udah? Ya nggak boleh, kalau orang mati nggak bisa gerak-gerak lagi. Oke, konsentrasi. Kan ingat aba-abanya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, yang paling semangat dapat hadiah. Mana hadiahnya? Yuk, Kairan bawa hadiah nih. Hadiahnya apa ya? Coba kita lihat sini. Wih, apa nih? Gunting bentuknya stroberi. Wah, bagus banget ini. Wah, jatuh. Buat siapa nih ya? Buat siapa ya? Siapa yang mau? Kalau gitu harus semangat ya. Semangat. Keluarkan suaranya. Nggak perlu kenceng-kenceng. Yang penting lantai-lantai ini sampai retak. Gedung masjid jadi bergetar. Kaca-kaca jadi pecah. Yang penting harus semangat. Torik mau kemana? Iya, nanti duduknya di situ dulu. Harus menang games dulu ya. Siap? Oke, duduk ya. Angin. Hujan. Siap ya? Siap? Oke. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Masa mandi pakai sabun cuci sih? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai air kopi? Asia pakai air kopi? Udah pakai air kopi, jeber, jeber, pakai sabun cuci. Iya, kalau pakai air kopi nggak usah mandi. Nanti kalau di kamar mandi pakai mandi air mata ya. Iya. Orangnya nyemplung di gelas kopi. Iya, nyemplungnya di gelas kopi. Ada air kopinya. Jeber, gitu. Iya. Berarti orangnya kecil. Iya, oke deh. Makanya, apa? Siapa yang mau cerita lagi? Nanti mau nendang. Iya. Kiranya pantat orang. Iya. Yang penting adik-adik di sini semuanya udah mandi ya? Udah? Yo jawab, udah mandi ya? Udah mandi ya? Oke, kalau udah mandi mau deh Kak Erlan cerita hari ini. Siap dengar cerita? Mau cerita yang seru apa yang nggak seru? Mau cerita yang asyik apa nggak asyik? Mau cerita yang berhikmah apa nggak berhikmah? Mau cerita tentang hewan apa tumbuhan? Mau cerita tentang monster apa jagoan? Monster. Mau cerita tentang jagoan? Oh iya, Torik requestnya cerita tentang jagoan. Apa mau cerita tentang setan? Siapa yang takut sama setan? Kalau sama setan, oh takutnya sama gelap. Apa Torik? Iya. Kalau Husen takut sama setan karena ditinggal sama adiknya di rumah nggak berani. Oh, adik-adik, adik-adik, setan itu
musuh kita. Setan itu musuh kita. Setan ada dan dia jadi betul. Setan itu ada tapi itu musuh kita. Jadi kita nggak usah takut. Kalau kita makin takut sama dia nanti dianya kesenangan. Makanya adik-adik kita harus menang lawan mereka si setan-setan itu. Nanti kan berani jadi. Iya. Nanti setannya kalau kita takut, setannya terbakar. Iya betul. Yuk coba kita yel dulu ya. Wahidun. Kalau Kak Erlan bilang wahidun jawabnya satu ya. Wahidun. Itsnaini. Salasatun. Arbaatun. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Kitabku. Bisa? Kita coba ya. Wahidun. Itsnaini. Salasatun. Arbaatun. Penciptaku. Kalau dia bilang penciptaku langsung tunjuk ke atas. Soalnya Allah ada di mana adik-adik? Di atas, betul. Penciptaku. Sambil tunjuk ke atas. Penciptaku. Nabiku. Sambil begini, soalnya Nabi Muhammad tuh orangnya kuat. Nabiku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Kenapa nunjuk Mas Erlan? Kenapa nunjuk Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Ganteng-ganteng begini dibilang setan? Nih, Kak Erlan mau sisiran. Kak Erlan tuh ganteng loh. Sisirnya mana ya? Iya, sisirnya nggak ketemu. Berarti Kak Erlan ganteng nggak? Matur nuwun. Yo, wahidun. Itsnaini. Salasatun. Arbaatun. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Oke. Jangan nunjuk Kak Erlan dong. Masa Kak Erlan setan sih? Jangan nunjuk ya. Jangan nunjuk ya. Bener loh. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Nunjuk nggak? Bener ya. Bener loh. Serius. Bener ya. Jangan nunjuk Kak Erlan pas bilang setannya. Masa Kak Erlan setan sih? Yo coba. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Nunjuk nggak? Bener. Bener ya. Cius. Serius ya. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Bukan nunjuk lagi. Adik-adik, kita itu orang beriman. Orang beriman itu bersaudara. Sedangkan setan itu bukan saudara kita, tapi musuh kita. Jadi kalau Kak Erlan kan yang cerita. Temannya adik-adik. Jadi bukan setan ya. Masa ganteng-ganteng begini dibilang setan? Hah? Ya, Kak Erlan mah bukan setan, tapi teman adik-adik semua sesama orang beriman. Innal mu'min ikhwah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oke adik-adik, mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Yang cerita maunya tentang kakek-kakek? Mau tentang kakek-kakek? Apa tentang anak muda? Tentang anak muda apa tentang anak-anak? Torik mau tentang kakek-kakek? Oke, kita mulai sekarang ya ceritanya. Siap? Ya, kalau gitu duduk semua dong. Cerita dimulai kalau semuanya lomba duduk rapi. Suaranya disimpan. Senyumnya dipasang. Oke, yang senyumnya paling menawan dapat hadiah kartu lipat doa anak muslim. Siap ya? Siapa yang senyumnya menawan nih? Dapat hadiah. Ya, Raisa dulu coba. Nih, kalau dikasih hadiah bilangnya apa? Jazakallahu khairan. Pintar. Itu doa kalau kita dapat hadiah dari orang. Oke ya, siap ya? Oke, mulai ceritanya. Oke, angin, hujan. Angin, hujan. Oke, cerita dimulai. Dedededeng, dedededeng.
bukan musik. Suara mic ya. Suatu hari ketika itu ada 3 orang yang sedang berjalan menempuh suatu perjalanan. Lalu mereka beristirahat di sebuah gua dan tiba-tiba Dur! Betul sekali. Ternyata guanya tertutup oleh batu yang besar. Besarnya kayak Kak Erlan nggak? Iya, soalnya Kak Erlan hampir ideal ya, nggak besar. Amin. Nah, Tapi Kak Erlan gemuk. makasih, matur nuwun, jazakallah khair Ziyad. Iya. Kalau besar aku berenang digajak. Iya. Kalau gendut. Kalau gendut itu Kak Erlan, makasih Torik. Nah, jadi ternyata guanya ditutupi oleh batu yang besar. Adik-adik, kalau adik-adik kira-kira nih ada di dalam gua tersebut, adik-adik kira-kira untuk membuka batu di gua tersebut dengan senjata apa? Senjata api. Dengan senjata api, dengan pistol. Kita ambil pistolnya. Pakai pistol. Masalahnya adik-adik, misalnya kita pun punya senjata ya, pakai pistol. Kalau adik-adik ngebayangin nggak, lagi di gua kita pakai pistol. Kok nggak mati Aisyah? Pelornya habis. Makanya hati-hati adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata di zaman itu belum ada pistol. Itu bukan senjatanya yang bisa dipakai oleh 3 orang tadi. Bukan pistol. Tombak. Shing, shing. Tombak ujungnya lancip, ujungnya tajam. Saking tajamnya. Bayangin, bisa nggak kira-kira batu kita buka dengan tombak? Shing. Gede banget batunya. Betul, tombak kan kecil. Malah nancep, nggak bisa ngegeser. Kira-kira senjata apa lagi? Bom, pakai bom. Kita coba pakai bom. Torik pengen ngomong apa? Nanti kalau ini bola batunya gede banget, jadi gesernya ini keberatan. Iya, bola batunya itu gede. Mau pakai bom juga nggak bisa. Buar. Ternyata zaman dulu juga nggak ada bom adik-adik. Tadi kata Torik apa? Didorong, didorong, didorong. Sampai ngeden malah apa? Malah kantut. Ternyata adik-adik di zaman itu kalau ngedorong itu nggak kuat. Kalau pakai bom belum ada bom. Kalau pakai pedang belum ada pedang. Waktu maksud Mas Erlan, maksud Kak Erlan, ketika di dalam gua tersebut 3 orang tadi tidak bawa pedang. Apalagi pistol, pistol tidak ada. Tidak ada. Tapi adik-adik, 3 orang ini punya senjata yang pamungkas. Senjatanya adalah senjata kita semua. Senjata orang beriman. Senjata itu adalah betul dapat hadiah. Atau enggak senjata sniper. Iya, senjata sniper tembakan, tapi nggak mempan. Soalnya senjata kita yang terbaik adalah dengan dengan Nah, langsung salah. Ada Allah. Betul, doa cuma boleh cuma kepada Allah. Boleh nggak doa kepada yang lain? Nggak boleh. Doa ke kuburan boleh nggak? Boleh. Boleh nggak doa ke Nyi Roro Kidul? Nggak boleh. Boleh nggak doa di pantai selatan? Nggak boleh. Doanya cuma Itu kan gosip. gosip ya, ya Nyi Roro Kidul gosip, iya. Juga gimana ya? Itu maksudnya nggak boleh dipercaya. Iya betul, Nyi Roro Kidul mah siapa ya? Kan kita cuma nyembah Allah saja, betul. Kata Umi juga ada, lalu nggak ada. Iya. Kata Umiku tuh setengah ikan. Kalau kata Umiku tuh di pantai itu orang itu nganggep ada ratu laut. Iya, sebenarnya enggak ya. Nah, adik-adik semua, senjatanya orang beriman adalah doa. Makanya ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Hadisnya begini, kita hafalin ya. Ad-du'a'u. Coba ikutin semua. Yang hafal dapat hadiah. Ad-du'a'u. Pelan-pelan ya. Ad-du'a'u. Sekali lagi. Ad-du'a'u.
Ad-du'a'u. Ad-du'a'u. Udah hafal? Sekarang kita simpen di kantong kanan. Oke. Sekarang kita hafal kata-kata yang berikutnya ya. Silahul mu'min. Silahul mu'min. Silahul mu'min. Sekarang kita simpan di kantong kiri. Keluarin kantong kanan, keluarin di kantong kiri. Kita gabung dua kalimat yang sudah kita hafal tadi ya. Bisa? Yuk. Ad-du'a'u. Silahul mu'min. Ad-du'a'u. Silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a'u. Silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nah adik-adik, kemudian 3 orang tadi tiba-tiba langsung mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu berupa doa. Iya, cerita ini dulu ya Torik ya, doa. Lalu orang pertama berdoa dengan penuh pengharapan, dengan penuh penghayatan. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang pertama mulai berdoa. Dulu ya Allah, aku punya kebiasaan memberikan susu untuk orang tuaku. Dan aku tidak akan memberikan susu tersebut kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku minum susu itu terlebih dahulu. Suatu hari ya Allah, aku pulang terlambat sehingga membuat orang tuaku telah tertidur lelap di malam harinya. Padahal aku sudah membawakan susu untuk orang tuaku. Akan tetapi karena orang tuaku tertidur, sehingga aku tidak tega membangunkan mereka untuk memberikan susu ini. Lalu ya Allah, lantas ya Allah, anak istriku tidak meminum susu ini dan tidak akan aku berikan susu ini sebelum orang tuaku meminum terlebih dahulu. Ya Allah, jika saja perbuatan itu adalah benar-benar mengharapkan ridho pahala darimu, tolong bukakanlah pintu ini. Pintu guanya batu yang besar tadi adik-adik ternyata tergeser sedikit. Tapi mereka belum bisa keluar. Sempit banget, batunya gede. Gak muat. Soalnya belum bisa keluar. Lalu orang yang kedua, kan tadi ada 3 orang ya? Orang yang kedua lantas berdoa. Ya Allah. Doanya jangan sambil ngupil ya. Doa itu ada adab-adabnya adik-adik. Masa doa begini? Nggak boleh. Doanya harus ada adab-adabnya. Kemudian orang yang kedua intinya adalah dia berdoa dan dia bercerita mengenai amal kebaikannya. Dulu katanya dia sempat ingin berzina, tapi ia urungkan niatnya. Lalu dia lanjutkan doanya. Iya, dilanjutin dulu ya doanya. Iya, dilanjutin dulu ya doanya. Udah Torik? Ya, lanjut doanya. Ya Allah, sekiranya perbuatan itu di mana aku mengurungkan niatku berzina adalah murni mengharapkan ridho pahala darimu ya Allah. Tolong bukakanlah pintu ini, pintu goa ini. Ternyata adik-adik, pintu gua yang batu besar itu terbuka sedikit lagi. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Adik-adik, ternyata berarti kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal kebaikan kita itu boleh ya? Boleh. Orang yang pertama berdoanya tadi gimana adik-adik? Dia berdoa dengan menyebutkan amal kebaikan berupa apa? Berbakti pada orang tua. Wah, dengan memberikan susu ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang beramal kebaikan dengan apa? Dengan mengurungkan dirinya, membatalkan niatnya untuk berzina. Adik-adik tahu nggak berzina itu apa?
berzina itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendekatinya saja kita tidak boleh. Makanya Allah bilang, la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, di antara perbuatan-perbuatan yang mendekati zina ialah pacaran tuh misalnya. Sering dengar nggak ada orang-orang yang suka pacaran? Nah, itu nggak boleh adik-adik, itu mendekati zina. Terus dandan ya, dandan celananya pendek. Di atas lutut pahanya kelihatan. Bajunya you can see, keteknya kelihatan. Bau lagi. Aku pernah di Indomaret ngeliat orang pakai celana dimasukin. Tuh nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kalau itu mengundang zina tuh. Nah, kalau anak-anak soleh-soleha, anak-anak pintar dan muslim-muslimah, maka harus hati-hati adik-adik. Harus menjauhi zina. Nah adik-adik, orang kedua sudah berdoa seperti itu. Tiba-tiba pintu goanya terbuka. Shh, tuh. Lihat di Indomaret ada orang pakai baju lengan tangan yang pendek. Iya, kalau Juga pernah lihat di Progo itu ada orang yang lihat rudalnya terus tuh. tempatnya nangis sama Nggak boleh tuh, nggak boleh tuh ya. Kalau anak soleh-soleha, kalau yang akhwat, kalau yang putri harus pakai jilbab nggak? Harus pakai jilbab, itu jadi makin cantik adik-adik ya. Kalau yang cowok pakai jilbab nggak? Nggak, jangan ya. Yang pakai jilbab yang cewek aja, yang cowok nggak pakai jilbab ya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum bisa terbuka pintu goanya dan belum bisa keluar. Lalu orang ketiga berdoa melanjutkan doanya. Ya Allah, dulu ada seorang karyawanku yang bekerja denganku belum mengambil upah gajinya dariku. Lantas dia sudah pergi terlebih dahulu tanpa sempat aku berikan upah pesangonnya. Sehingga upah pesangonnya tersebut aku buat bisnis dan investasi sehingga ternak-ternak ini jadi banyak. Waktu si itunya datang kembali, dia minta upahnya. Pintar. Suatu hari pekerja karyawan tadi balik kepadaku dan meminta upahnya. Lantas aku memberikan upahnya beserta segala aset bisnis yang sudah aku bangun dari modal uang upah dia tersebut. Ya Allah, kalau saja perbuatan ini adalah benar-benar mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu goa ini. Tiba-tiba ternyata batu goanya terbuka adik-adik. Wah, dengan berdoa kepada Allah, senjatanya orang beriman, ternyata batu goa tersebut terbuka. Pintunya terbuka adik-adik. Makanya adik-adik, dengan doa itu adalah senjata kita. Ingat hadisnya? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nah adik-adik, dengan kita berdoa, ini ciri-ciri anak-anak yang soleh-soleha. Ini baru ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang mau jadi orang beriman? Siapa yang mau jadi orang bertakwa? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi orang yang masuk surga? Siapa yang mau jadi orang gila? KR lah. Makanya konsentrasi. Siapa yang mau jadi orang pintar? Siapa yang mau jadi orang cerdas? Siapa yang mau jadi orang bertakwa? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi orang yang hafal Quran? Siapa yang mau jadi orang utan? Jadi orang utan? Gitu. Kak Erlan yang jadi orang utan, matur nuwun. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya adik-adik jangan lupa untuk berdoa. Apalagi adik-adik sebentar lagi menjelang bulan Ramadan. Makanya kita harus banyak-banyak doa. Iya. Nah adik-adik, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu biasa berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa supaya amalan mereka diterima. Kemudian 6 bulan yang sisanya, mereka berdoa
agar mereka disampaikan di bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, adik-adik sudah berdoa belum? Sudah pernah doa belum supaya disampaikan dengan bulan Ramadan di tahun ini? Udah belum? Makanya jangan lupa doa, ya Allah. Sambil nangis penuh penghayatan. Ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Kok sambil buang ingus segala? Harus pakai adab ya dalam doa ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Sampaikanlah aku di bulan Ramadan yang berikut, yang di tahun ini ya Allah. Sampaikanlah juga Umi dan Abiku agar bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Sudah belum doa seperti itu? Sudah belum? Dan juga jangan lupa doa adik-adik biar di Ramadan tahun ini kita bisa beribadah dengan maksimal. Nah, kalau ibadahnya maksimal nanti benar-benar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam Ramadan kita, maka nanti kita akan menjalani hari-hari kita itu dengan doa juga adik-adik. Ya enggak? Bangun tidur. Bangun tidur, kalau anak soleh-soleha di bulan Ramadan, nggak pakai nangis. Siapa yang bangun tidurnya masih pakai nangis? Baik. Nah, terus bangun tidur, buka mata, ting, ting. Terus baca doa. Alhamdulillah, illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah. Ilernya, encesnya dijidat. Adik-adik hafal nggak doa bangun tidur? Coba ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, di bulan Ramadan nanti begitu ya. Bahkan gak cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga harus jangan lupa untuk berdoa. Bangun tidur, buka mata, lalu berdoa. Dan tidak lupa merapikan tempat tidur ya. Iya, tempat tidur sendiri. Terus habis itu tiba-tiba terdengar azan. Beduk. Tung, 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 tak 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 tak, tung, tung, tak 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 tak, tung, tung, tak. Makanya nggak usah pakai beduk lah, nggak usah pakai beduk, langsung azan aja. Tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Azan subuh? Aku belum sempat sahur. Supaya sempat sahur bangunnya lebih pagi. Nah, lain kali jangan dibangunin Umi, kita yang bangunin Umi. Umi bangun jam 3, kita bangunin jam 2. Aku kalau mau bangun jam 2 malah sekalian gak usah tidur. Kan aku kalau tidur jam 10. Tidurnya jam 10. Bangun subuh. Oh, bangun subuh. Kamu juga. Kak Erlan, bangun tidurnya Nah, gitu. Nah, adik-adik nanti perut gerak-gerak tentang apa Torik maksudnya perut gerak-gerak? Kak Erlan gak ngerti perut gerak-gerak apaan? lapar. Oh, lapar. Kamu kode ya? Pengen snack ya dari panitia ya? Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk berdoa. Bangun tidur, pas dengar azan juga ada doanya ya? Iya nggak? Iya. Terus puasanya? Oh, detak jantung maksudnya. Oh iya, nanti ya. Terus kita jalani hari-hari kita dengan baik karena supaya puasa kita maksimal, supaya puasa kita tidak sia-sia. Jangan lupa sahur, jangan sampai telat sahur. Habis sholat subuhnya di mana? Di masjid kalau yang cowok ya. Kalau yang cewek sholat subuhnya di mana? Di rumah. Ikut ke masjid. Oh, ada perempuannya juga ya? Iya. Nah, habis sholat subuh jangan lupa zikir pagi. Doa juga tuh. Gimana doanya? Sehabis sholat subuh,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Yo, yang paling semangat doanya dapat hadiah. Siap? 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pintar. Habis sholat subuh, baca zikir pagi itu, terus menjalani hari-hari puasanya. Yuk, anteng-antengan. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Nah, adik-adik, dengan kita bisa menjalani puasa-puasa kita dengan doa, mengharapkan berkah dan pertolongan Allah, insya Allah puasa kita jadi tidak sia-sia. Ramadan kita jadi lebih bermakna. Siapa yang pengen Ramadannya lebih bermakna? Siapa yang pengen Ramadannya lebih ceria? Dengan Ramadannya banyak ibadah, nanti bisa disayang Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Nabi? Siapa yang mau dicintai malaikat? Siapa yang mau dicintai bidadari? Siapa yang mau disayangi kakek? Disayangi nenek? Disayangi embe? Disayangi embe? Embe, gitu? Adek-adek, angin, hujan, wahidun, isnaini, salasatun, arbaatun, penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Serius? Cius? Musuhku? Tuh kan masih nunjuk. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Nah, Kak Erlan kan temannya kalian, orang-orang beriman, bukan setan. Nah, tahu nggak? Setan itu adalah orang yang suka ganggu manusia. Nah, siapa coba yang suka ganggu temannya sholat? Biasanya sholat tarawih nih. Iya. Iya, kalau suka gangguin temennya lagi sholat, ini tandanya dia kayaknya jadi temennya setan nih. Misalnya gini, Allahu Akbar, matanya kemana-mana, badannya goyang-goyang, terus ngelitik-ngelitikin teman di sampingnya. Kitik-kitik-kitik. Boleh nggak sholatnya gitu? Allahu Akbar, kitik-kitik-kitik. Temennya kegelian. Boleh nggak gitu? Abis itu main injek-injekan. Allahu Akbar. Boleh nggak? Ini berarti jadi temannya injek temannya. Injek lagi. Akhirnya kepleset. Terus ngelitikin teman-teman di sampingnya. Kitik-kitik-kitik. Boleh nggak? Melorotin sarung yang dipakai oleh temannya. Boleh nggak? Terus ngelitikin orang lagi ruku. Allahu Akbar. Lagi ruku dikitik-kitik. Kitik-kitik-kitik. Temannya kan kegelian. Akhirnya ditendang. Makanya nggak boleh ganggu teman yang lagi Kalau aku hari Sabtu kan soalnya aku sama Mbak Ina selalu ceria terus dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Sholat akhirnya gak bisa sholat, ketawa terus. Iya, makanya jangan saling ganggu temannya yang lagi sholat ya. Janji ya. Aku pernah juga ini kan Sidik ada temanku yang jahat banget, Mas Taufik kan, itu masih umurnya 9 tahun. Dia itu kan ada teman Huzaifah kan namanya, tapi masih kecil loh. Terus ini kan pakai celana pendek kan, terus di dalamnya ada celana dalam. Syok. Nah itu nggak boleh tuh, ganggu temannya sholat, terus mengurangi kekhusyuan, itu juga nggak boleh. Nggak boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Terus ada juga ya, biasanya kalau bulan Ramadan suka main mercon, main petasan, boleh nggak? Bayangin coba, lagi sholat,
Allahu Akbar. Pernah nggak sholat tiba-tiba lagi main petasan? Tuh nggak boleh. Apa? Ada petasan? Ada mercon? Ada roket? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah, makasih Papa. Aku pernah lagi sholat kan baru takbir habis itu Wah, makanya adik-adik nggak boleh main petasan. Lagi asik sholat, main kembang api. Kalau main mercon nggak boleh ya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kaget. Bayangin coba adik-adik yang lagi sholat, misalnya kakek-kakek, nenek-nenek, mbah-mbah kita lagi sholat tiba-tiba dikagetin mercon, mau sujud. Allahu Akbar. Mau udah susah. Tulangnya udah nggak kayak muda lagi. Jadi mau bungkuk aja susah. Tiba-tiba dikagetin mercon, kira-kira sakit nggak adik-adik? Sakit, jadinya kaget ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Allahu Akbar. Sopan nggak kira-kira? Boleh nggak ganggu orang begitu? La dororo wala diroro. Nggak boleh menzolimi orang, nggak boleh ganggu orang. Kalau Ramadannya pengen maksimal, kalau Ramadannya pengen berkah, tidak boleh ganggu itu baru jadi anak yang jadi anak yang beriman. Pintar. Siapa yang mau jadi orang bertakwa? Siapa yang mau jadi orang beriman? Siapa yang mau jadi orang soleh? Siapa yang mau jadi orang yang masuk surga? Siapa yang mau jadi orang bertakwa? Siapa yang mau hafal Quran? Siapa yang mau jadi orang beriman? Siapa yang mau jadi orang gila? Siapa yang pengen jadi temannya setan? Kok kairan melulu ya? Siapa yang pengen jadi orang utan? Siapa yang pengen jadi temannya setan? Kalau nggak pengen jadi temannya setan, makanya adik-adik tidak boleh ganggu teman. Setan itu musuh kita, tapi kita nggak boleh nggak boleh Siapa yang takut sama setan? Siapa yang takut sama setan? Torik takut nggak? Nggak, ya. Berani. Setannya mati. Nah, makanya adik-adik kalau ditembak siapa? Ditembak air. Nggak tahu deh Kak Erlan ya. Nah, misalnya gini nih. Kalau lagi gelap-gelap adik-adik takut nggak sama setan? Misalnya lagi gelap-gelap, lagi jalan-jalan nih. Lagi baru bangun tidur, lampu rumah mati, lagi asik jalan. Dedededeng. Berani nggak jalan di tengah kegelapan? Nggak berani, nggak boleh takut, harus berani dong. Kan setan musuh kita, jadi kita nggak boleh takut. Nggak boleh harus misalnya. Iya. Nah, takut nggak kalau begitu? Enggak, kita nggak boleh takut. pernah denger itu kan aku kan lagi tidur tadi langsung mati lampu. Aku langsung kebangun. Aku kan habis aku terbangun langsung lari ke Iya. aku langsung minta Tuh, makanya aku nggak berani kemana-mana. Aku tuh tetap di tempat itu karena aku nggak bisa lihat apa-apa. iya. Nah, kalau misalnya nih kita lagi di tengah hutan, kira-kira berani nggak jalan sendirian? Ternyata kita menuju sebuah rumah angker yang sangat mengerikan. Kalau aku takutnya ada hewan buas. Wah, misalnya kita jalan di tengah kegelapan. Dedededeng. Berani nggak? Harus berani dong. Berani nggak? Berani, nggak boleh takut. Lagi jalan. Dedededeng. Kita mau membuka rumah angker yang kata orang itu angker, padahal sebenarnya enggak. Iya. Iya. Berani, bagus. Sama kayak anak ini nih, misalnya nih, lagi di tengah hutan, lagi jalan. Dedededeng. Ceritanya pengen membuka
rumah yang kata orang angker dan menyeramkan. Padahal bagi kita anak soleh dan soleha, rumah angker dan rumah menyeramkan itu nggak akan menakutkan buat kita. Soalnya kita punya senjata pamungkas. Senjata kita adalah lagi jalan menuju sebuah rumah yang kata orang angker. Dedededing, shik, shik, dedededing, shik, shik. Tiba-tiba lagi asik jalan. Nyish. Apa ini? Hah? Kotoran hewan. Tidak perlu takut karena kata Kak Erlan ada 3 cara untuk menghilangkan kotoran hewan yang najis. Tiga nama najis. Apa aja itu? Bolado, Iya betul. Nah kotoran hewan diantara yang najis itu. Lalu ingat kata Kak Erlan. Anak-anak, nok. Najis itu, tuh. Dibantuin ya. Anak-anak. Ikutin dong. Nak gitu ya. Anak-anak. Najis itu harus dihilangkan. Ada 3 untuk menghilangkan najis. Udah stop ya. Ada 3 untuk menghilangkan najis. Dihilangkan baunya, warnanya, dan juga rasanya. Kaki kita yang kena kotoran tadi dicuci. Wah, warnanya sudah hilang. Yang pertama sudah. Dicek yang kedua. Baunya. Sudah tidak bau. Yang ketiga, rasanya. Masa mau ngerasain kotoran yang kita injak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah terus anak tadi akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Mau kemana? Iya boleh, sana silakan. Lalu dia melanjutkan perjalanannya menuju sebuah rumah angker tersebut. Tapi dia nggak takut karena ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu adalah doa ketika kita memasuki tempat yang sepi dan angker. Doa itu adalah, ada yang tahu nggak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bentar yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dengan doa itu insya Allah adik-adik kita jadi tidak akan takut lagi dan tidak akan ragu untuk melawan musuh kita yang namanya setan. Dan kalau ada setan kita tinggal baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Siapa yang hafal ayat kursi dapat hadiah? Siapa yang hafal ayat kursi? Siapa yang hafal ayat kursi? Siapa yang hafal ayat kursi? Oke, kalau gitu kita coba lihat siapa yang paling semangat baca ayat kursi, nanti dapat hadiah. Yang gak hafal ayat kursi, dia datangi setan. Oke, siap ya? Ini pura-puranya Mas Erlan jadi setannya ya. Siap? Oke, siap? Kak Erlan pura-pura jadi setan ya. Siap? Yo, baca ayat kursi. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Siapa yang gak hafal? Kok jadi surat An-Naba sih ya? Kok jadi Yauma Yakumur? Nih dengerin Kak Erlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Anteng-antengan lomba duduk rapi. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Yang senyumnya paling menawan dapat hadiah. Ikuti Kak Erlan ya. Oh la la la. Oh li li. Siapa mau surga? Yuk kita mengaji. Wahidun, itsnaini, salasatun, arbaatun. Penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku. Anteng-antengan lomba duduk rapi. Siapa yang mau hadiah lagi? Ceritanya udahan boleh nggak? Boleh ya? Nggak boleh? Udah ya? Yang dedek-dedek tadi. Oke, Kak Erlan bagi-bagi hadiah dulu ya. Siapa yang belum dapat ini? Ya, tunjuk tangan dulu ya. Kak Erlan bagi-bagi deh. Siapa yang belum dapat? Yang warna apa maunya? Nih. Nih, siapa yang belum? Siapa yang belum? Dibagi-bagi dulu. Ya, nih. Nih, yang birunya habis. Harus tetap anteng-antengan. Aduh. Lagi nih, siapa yang belum dapat? Bilang apa kalau dapat hadiah dari teman, dari seseorang? Bilangnya apa? Bareng yo, 1, 2, 3. Jazakallahu khairan. Ntar ya, Kak Erlan bagi-bagi nih. Nih buat Aisyah. Udah. Nih, lagi nih. Siapa lagi nih? Nih. Jingganya nggak ada. Dapat 2, kasih 1 yang belum. Kan udah, Torik. Mau 2, nanti ya. Oke, adik-adik semua, lomba duduk rapi. Masih ada snack, lomba anteng-antengan. Ya, kalau kita harus dianteng-antengan dulu. Senyumnya yang paling menawan dapat hadiah. Oke, dapat hadiah makanan. Siap? Oke, anteng-antengan. Adik-adik, tadi kita sudah cerita tentang 3 orang yang sedang menempuh perjalanan dan tiba-tiba terjebak dalam gua. Lalu ternyata mereka memakai senjata mereka yang paling pamungkas, yaitu senjata mereka adalah doa. Karena kita hafal hadisnya gimana? Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Ad-du'a'u. Terus apa lagi? Lupa Kak Erlan. Siapa yang ingat dapat hadiah? Oke, dapat. Siapa lagi yang hafal? Oke, dapat. Siapa lagi yang hafal? Kok jadi hafal semua ini? Ya, oke, dapat hadiah nggak apa-apa. Siapa lagi yang hafal? Dapat. Siapa lagi yang hafal? Dapat lagi hadiah. Siapa lagi yang hafal? Coba. Oke, siapa lagi yang hafal? Oke, siapa lagi yang hafal? Ayo, coba Aisyah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Oke, adik-adik semua. Oh la la la. Oh li li li. Siapa mau surga? Yuk kita mengaji. Nah, habis itu adik-adik kita juga sudah jelaskan bahwasanya doa itu adalah senjata orang beriman. Dan menjelang bulan Ramadan ini, kita harus banyak berdoa supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Maka jangan lupa untuk berdoa. Sebagaimana ulama terdahulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar mereka
disampaikan di bulan Ramadan di tahun yang berikutnya. Makanya adik-adik nanti jangan lupa doa ya, oke? Dan nanti adik-adik kita juga sudah jelaskan, kalau nanti sudah di bulan Ramadan, jangan suka mengganggu jangan suka ganggu teman yang lagi jangan suka juga main peta atau karena nanti jantungnya bisa copot kayak kakek-kakek nenek-nenek tadi yang mau sujud. Tiba-tiba ada mercon. Dor. Nah ini malah bahaya. Dan kesimpulan lagi tadi adalah apa adik-adik? Jangan takut sama karena setan musuh kita. Dan kalau kita lagi ada di tempat gelap, jangan takut sama jangan takut sama Dan kalau ketemu rumah yang angker, kita baca Gimana doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah baca ini yakin deh, Allah pasti akan sayang sama adik-adik semua. Abi, umi, ayah, ibu, bapak, emak, mama, papa, itu bakal sayang semua sama adik-adik. Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang abi dan uminya? Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang kakek? Siapa yang mau disayang nenek? Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak salah? Anak soleh Kak Erlan, jangan anak salah ya. Siapa yang mau disayang kakek? Siapa yang mau disayang nenek? Siapa yang mau disayang embe? Oke adik-adik, sekarang Kak Erlan minta tangannya di atas semua. Kita mau berjanji dan bertekad. Duduk saja Fafa. Oke siap? Bismillah. Kami anak soleh soleha berjanji, bertekad, rajin sholat setiap saat. Kami janji, kami bertekad menuntut ilmu, tiada jemu. Kami berjanji, rajin ngaji setiap hari. Kami bertekad untuk semangat menghafal Al-Quran. Kami bangga jadi anak Islam. Islam. Yes, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Islam. Yes, bareng ya. Islam. Yang paling semangat yesnya dapat hadiah. Yo, siap. Islam. Allahu Akbar. Siap jadi anak-anak yang beriman? Siap jadi anak-anak yang beriman? Jawabnya oke ya. Siap jadi anak-anak beriman? Siap jadi anak bertakwa? Siap jadi anak yang soleh-soleha? Allahu Akbar. Islam. Yes. 1, 2, 3. 1. Ya. Yes. Ya, coba. 1, 2, 3. Oke. Adik-adik semua, hari ini kita sudah banyak dapat pelajaran. Di antaranya kita harus banyak-banyak berdoa karena doa adalah senjata orang beriman. Dan kita juga harus mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang biar Ramadan kita lebih bermanfaat untuk diri kita dan juga agama kita. Siap semuanya menjelang Ramadan di tahun ini? Siap? Siap jadi anak yang bertakwa? Teriak Allahu Akbar. Janji ya mau rajin ngaji setiap hari, janji? Oke, Kak Erlan tunggu kabar baiknya. Nanti pulang langsung bilang Abi, Umi, Abi, Umi, aku mau ngaji setiap hari. Soalnya kata Kak Erlan, kalau aku mau ngaji tiap hari, aku bakal masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Di surga itu adik-adik mau apapun bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau apa? Mau es krim boleh. Mau apa lagi? Mau permen sama es krim boleh. Mobil-mobilan boleh. Adik-adik mobil-mobilan boleh. Yoyo.
Oh, kamu pengen ngasih mobil buat ayah, warnanya merah, boleh. Gunting nanas. Kamu kode ya, kamu mau hadiah ya, minta gunting nanas ya. Nah adik-adik, di surga itu adik-adik, boleh. Di surga itu adik-adik, di surga itu sangat enak sekali adik-adik. Banyak minuman-minuman yang menyegarkan kerongkongan kita. Bahkan ada sungai, yang sungainya itu warnanya putih, lebih putih daripada susu. Manisnya lebih manis daripada madu. Dan di atas sungai tersebut, di atas telaga tersebut ada canting-canting gelas-gelas yang kemilaunya lebih kemilau dari bintang-bintang di angkasa. Dan kalau kita sudah minum, kita bakal tidak akan kehausan selama-lamanya. Siapa yang mau mencoba dan menyicip air-air di surga? Siapa yang pengen masuk surga? Kalau pengen masuk surga harus rajin beriman, rajin belajar, rajin sholat, dan juga baca Qur'an. Oh la la la. Oh li li li. Siapa mau surga? Yuk kita mengaji. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Ya, demikian dari Kak Erlan. Kak Erlan mohon maaf kalau sekiranya banyak salah dalam penyampaian. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk senantiasa baca do. Karena doa adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ya. Demikian dari Kak Erlan. Kapan-kapan mau lagi nggak cerita? Mau nggak? Mau hadiah lagi nggak? Mau cerita lagi nggak? Kalau mau cerita lagi, kapan-kapan insya Allah Kak Erlan akan ceritakan ya. Oh iya, ini kita ada hadiah. Mungkin ada yang bisa bantu Kak Erlan buat memberikan. Nah ini ya, hari ini banyak hadiah adik-adik. Masya Allah ya. Senang nggak dapat cerita hari ini? Senang nggak dapat cerita hari ini? Senang nggak dapat pelajaran hari ini? Senang nggak ketemu Kak Erlan? Nggak senang? Senang ya? Kak Erlan masa udah cerita nggak senang sih ya? Nah, Kak Erlan bukan setan ya? Bukan, Kak Erlan teman kalian. Oke, siapa yang mau buku ini? Ya udah kalau gitu nanti kita bagikan di selesai acara. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kapan-kapan ketemu lagi dengan Kak Erlan mau? Mau cerita lagi mau? Mau hadiah lagi mau? Oke, Kak Erlan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah adik-adik. Yo bilang, Yufi TV Allahu Akbar gitu ya. Coba, 1, 2, 3. Kalau Kak Erlan bilang, Yufi TV Allahu Akbar gitu ya. Yufi TV. Yufi TV. Ya lumayan dapat sponsor ya. Oke, Kak Erlan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.